Kalau di sana sendiri tuh ada yang kayak isu-isu terinfeksi gitu nggak sih, Kak? Kalau di sana sendiri tuh ada yang kayak isu-isu terinfeksi gitu nggak sih, Kak? Mungkin ada yang berbeda gitu dari kelas biasanya, bisa apa sambil makan es krim kah gitu. Assalamualaikum, всем привет. Jadi teman-teman, hari ini aku bakalan nelpon teman aku yang ada di Tomsk. Nanti kita kenal-kenalan lah sama dia ya. Jadi dia kan mahasiswa juga nih di sana. Aku pengen dengar ceritanya dia sekarang tuh di sana gimana, masa karantinanya dia di gimana, terus habis itu masa belajarnya dia di sana gimana ya. Yuk kita dengar ceritanya dia. BTW nih, sebelum mulai ke videonya, aku minta sama teman-teman buat support aku dengan cara like video ini, di subscribe di bawah dan di share ke teman-temannya. Jadi ceritanya aku dan teman-teman aku di sini, kita bisa sama-sama berbagi dan kalian bisa tahu gimana sih kuliah di Rusia, dan apalagi sekarang lagi pandemi corona nih. Udah, kalau kayak gitu kita langsung telepon dia aja. Kapan potong rambut, Kak? Kemarin. Bener-bener kemarin? Enggak juga. Ya, 5 hari. Kemarin lah. Merasa ganteng ya, Kak, di kamera sendiri? Kamera tuh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Nggak datang sih, kita nelpon dari jauh. Terus ini jaraknya jauh banget ya. Kakak di mana? Toms. Di Tomsk. Posisinya. Iya udah. Terus kita kenalan dulu ya sama kakak cakep ini gitu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Muhammad Mahendra Data. Biasa dipanggil Eda atau Mahen atau Mahendra. Terserah enaknya gimana. Aku sekarang lagi kuliah di Tomsk Polytechnic University, jurusan teknik nuklir S1. Terus apa lagi kan? Status. Status alhamdulillah single. Oke, jadi berarti masih free, belum ada yang milikin gitu ya? Belum kan? Oke. Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Ya betul, bersyukur. Jadi kabar gimana nih, Kak? Kabar sehat? Alhamdulillah. Kabar sehat, alhamdulillah. Kantor gimana di sana di Moskow? Sama, kabar juga baik di sini. Cuma ya itu apa sih namanya? Bener-bener nggak bisa keluar, Kak, di sini. Bener-bener di asrama. Ya. Iya, bener-bener nggak bisa. Pokoknya even itu cuma buang sampah aja tuh bener-bener nggak bisa keluar dari asrama gitu. Nah, kalau Kak Eda gimana di sana karantinanya? Sama, di sini juga ada self isolation. Jadinya kita juga dianjurkan di asrama, dianjurkan pergi ke toko terdekat. Ini kalau lebih sama, cuman mungkin nggak seketat Moskow dan Saint Petersburg kali ya. Kalau misalnya masih apa kayak keluar-keluar ke magazin gitu, bisa Kak beli produk teh gitu? Bisa Kak. Tapi harus yang terdekat. Gitu. Oh, yang terdekat gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya di sana gimana Kak karantinanya dari pihak asrama? Kalau misalnya keluar itu mesti laporan gitu nggak, atau nggak perlu laporan gitu? Enggak sih Kak, alhamdulillah kita di sini bebas-bebas aja kalau masuk asrama. Cuman bahayanya itu kalau kita ketemu polisi. Cuman selama ini aku nggak pernah sih ditanyain polisi. Nggak pernah ketemu polisi gitu ya, Kak? Nggak pernah. Bagus sih Kak, aku pernah ketemu polisi, terus ya udah terus dimintain duit gitu karena nggak bawa paspor. Iya, itu udah lama sih kejadiannya, 2 tahun yang lalu. Apa masuk kantong sendiri? Nggak tahu kalau soal itu, Kak. Kalau di sana sendiri tuh ada yang kayak isu-isu terinfeksi gitu nggak sih Kak di di asramanya Kak Eda? Asrama aku alhamdulillah nggak ada. Cuma emang temperatur setiap hari kita harus laporan temperatur kita berapa gitu. Nah kalau misalnya untuk di asrama aman. Kalau misalnya untuk di kota, di Oblast ya, Tomsk Oblast itu kan besar ya. Itu kalau nggak salah, terakhir aku lihat datanya itu ada 2 orang kalau nggak salah. Gitu. Tapi bukan di kota Tomsk. Hitungannya masih sedikit ya dibanding sama Moskow. Wah, jauh kan? Jauh banget. Di sini udah sampai 100-an gitu kan? Makanya kita benar-benar nggak bisa keluar kamar di sini, Kak. Aduh, sayang banget. Nah, itu sudah Kak. Kalau udah hangat ya. Itu sudah Kak. Kayaknya masih mending di sana gitu kan, masih bisa cuci-cuci mata lah ke magazin gitu, lewat cewek-cewek cantik gitu kan di jalanan. Kalau ada juga yang lewat ya kan, Kak. Kalau cuci mata sih ke depan asrama juga cukup kok kan. Oh, emang di depan asrama ada apa, Kak? Kan kita asramanya kan satu jalan gitu. Kalau asrama kampusku ya TPU itu, jadi satu jalan itu depan-depanan asrama semua gitu. Jadi emang satu jalan itu isinya asrama semua. Benar-benar mahasiswa semua di situ. Dan kalau sore cuaca bagus, wah ramai itu kan di jalan. Pada nongkrong-nongkrong, duduk-duduk gitu.
Nah, tapi kalau sekarang gimana tuh Kak? Kan sekarang lagi karantina. Masih ada juga yang duduk tuh di sana? Tuh masih. Kan yang nggak boleh kan di tempat keramaian, maksudnya keramaian tempat umum itu kayak di taman, bioskop yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Nah itu emang harus dikurang-kurangin gitu. Jadi kalau emang duduk-duduk di taman kayaknya masih dilarang kan sampai sekarang gitu. Tapi kalau duduk di depan asrama ya apa kan lingkungan asrama. Wah, ada bangkunya ya? Ada bangkunya atau berdiri Kak? Ada bangkunya. Oh, soalnya depan asrama aku nggak ada bangkunya Kak. Kita ada taman kecilnya gitulah. Kan maksudnya kita sekarang lagi karantina nih Kak, berharapnya Kakak juga di sana tetap sehat, jaga kesehatan juga gitu. Kalau misalnya masalah kuliah, kan ini kan karantina kan kuliah online semua kan Kak. Nah, kalau Kak Eda di sana gimana? Kuliahnya online juga atau nggak kuliah? Kita di sini kuliah online kan. Dan kuliah online itu emang jadwalnya jadi lebih padat ya, karena tugas terus gitu, dan kita juga di depan komputer terus natap layar monitor gitu kan, jadinya lebih capek jadi rasanya, padahal cuma di kamar doang. Walau duduk doang ya Kak ya, capek. Tapi kayak kuliah itu jadwal kuliah gimana? Apa kayak sesuai sama ini apa sih namanya, sama jadwal yang seperti biasa kah? Jadi kayak Kak Eda langsung kayak standby gitu terus tetap duduk di depan laptop kayak nungguin gurunya apa gimana? Jadwalnya itu hampir mirip, cuman yang beda itu jamnya gitu. Biasanya kita ada break dari jam 12 siang sampai jam 12.20. Sekarang breaknya digedein jadi 1 jam, dilamain jadi dari jam 12 sampai jam 1. Akibatnya molor semua jadinya, semakin sore jadinya jamnya gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak? Aku biasanya dari jam 8:30. Nggak tentu sih Kak, tiap hari beda-beda, cuma rata-rata aja dari setengah 9 sampai jam 4. Jam setengah 9 sampai jam 4. Wah, Kak Eda udah bangun emangnya jam setengah 9? Udah lah. Iya Kak. Soalnya aku bangunnya nggak setengah 9 tuh Kak. Paling lama, paling cepat tuh aku bangun jam setengah 10 tuh aku bangun. Tapi ada pas pagi nggak? Nggak ada. Jatuhnya di sini kita nggak ada kelas Kak. Kayak apa? Kalau Kak Eda kan ada ininya, ada jadwalnya gitu kan. Maksudnya jadwal seperti biasa gitu. Nah kalau kita tuh enggak Kak. Jadi kayak kita tuh dikasihkan apa sih namanya, tetap dikasihkan tugas aja dari guru. Terus nanti kita kalau misalnya kita mau konsultasi ya konsultasi ke gurunya itu langsung gitu. Jadi nggak ada kelas. Berarti Kak Eda itu ada kelas kayak konferensia gitu-gitu. Jadi gurunya leksiain terus. Betul, iya. Ada. Dari praktika, lab, leksia, kelas umum semuanya ada. Sama persis. Apa biasanya aplikasi yang digunain itu apa aja Kak? Pakai Zoom. Pakai Zoom ya? Jadi untuk kelas kecil atau praktika, kelas umum atau kelas atau leksia itu kita pakai Zoom gitu. Tapi kalau untuk lab kita punya kayak program sendiri gitu di internet. Program dari Univ? Enggak, bukan? Program dari Univ. Jadi ada alat-alat labnya itu ada di program gitu, virtual. Wah, keren dong kalau kayak gitu ya Kak ya. Keren atau enggak nih Kak? Atau enggak keren? Soalnya di hayalanku kayaknya keren. Sebenarnya makin susah sih Kak. Oh gitu ya. Karena kita harus benar-benar paham berarti kalau bentuknya virtual gitu, kita nggak langsung gitu kan. Terus ngukur itu paling susah, serius. Ngukur panjang berapa pakai virtual gitu makin susah menurut aku gitu kan. Cuman ya lumayan ada pengalaman baru lah. Iya benar. Virtual. Iya, siapa tahu nanti kan kedepannya Kak Eda kerjanya langsung virtual gitu kan, nggak maksudnya nggak langsung nyentuh alatnya, Kakak cuma ngelihat secara virtual aja gitu. Soalnya kan zaman kan makin canggih gitu kan Kak, jadi Insya Allah. Jadi kayaknya nggak perlu disentuh, nggak perlu diotak-atik, ditatapin aja tuh kayaknya udah langsung ada angkanya tuh Kak, langsung keukur sendiri. Ya, semoga tapi sih kayaknya enggak deh Kak. Iya nggak tahu ya Kak ya, siapa tahu nanti Kak Eda penciptanya masa depan gitu kan, Mister Eda. Kita lihat aja nanti. Kak Eda gimana tuh ngatasinnya supaya nggak bosan gitu kan? Pasti kan Kak Eda sendiri bilang standby di depan laptop gitu, harus dengerin leksia segala macam gitu. Gimana Kak Eda ngatasinnya supaya nggak bosan gitu? Kalau aku sih selalu dari dulu itu kebiasaan habis kelas itu punya
waktu untuk refreshing sebentar. Entah itu untuk tidur, istirahat, entah itu nonton, Iya. entah itu misalnya main game gitu, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Jadi emang kebiasaan aku habis kelas itu refreshing dulu gitu, supaya otak kita nggak kerja seharian gitu kan, supaya seger lagi gitu. Nah nanti sekitar jam 7, jam 8 malam itu udah mulai tuh balik lagi nyiapin tugas buat minggu itu gitu. Aku biasa kayak gitu kan. Maksudnya aku tuh gini Kak, selama dari jam 8:30 sampai jam 3:30 itu kan nggak ada ya maksudnya di antara itu gimana refreshingnya, apalagi kan sekarang lagi karantina, mungkin ada yang berbeda gitu dari kelas biasanya, bisa apa sambil makan es krim kah gitu, sambil Iya emang itu salah satu plusnya sih. Apa jadi gimana? Bisa sambil ngemil, bahkan mungkin bisa sambil makan gitu kan. Itu salah satu plusnya gitu. Dan mungkin kalau emang kalian bisa dengerin sambil nonton, mungkin malah nonton gitu kan. Yeah. Cuman aku belum bisa gitu. Aku harus terseksama sambil ngeliat sepesan gitu kan. Nah kalau aku sih refreshingnya paling aku biasanya kalau kelas itu ya dengerin sih gitu. Mungkin kadang-kadang sosial media sih gitu. Karena kan kalau kita main itu aku selalu siapin tab untuk sosial media lah. Biasanya secara nggak sengaja atau secara sengaja kita buka bentar, bisa balik lagi gitu. Kak, kalau misalnya guru-gurunya di sana gimana? Enak nggak, maksudnya guru-gurunya sendiri dia selama masa karantina ini ngajarnya sama atau beda gitu? Lebih asik kah atau gitu? Sih. Ada yang beda sih, cuman rata-rata sama lah gitu. Kurang lebih sama lah. Nah, kalau Kak Eda sendiri ditanyain lebih enak online atau belajar langsung masuk ke univ gitu? Mungkin menurut aku lebih lebih kerasa kuliahnya itu kalau masuk univ biasa gitu, karena itu ngajar kita time management, terus juga ngajar kita disiplin gitu kan. Entah itu bangun tidur siap-siap itu kita udah harus ngitung semua. Kalau mungkin kantor juga ngerasa 5 menit di pagi hari itu kerasa banget gitu, maksudnya itu berharga banget gitu, 5 menit di pagi hari itu gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih lebih menantang kali ya, lebih challenging gitu kalau misalnya kita kuliah kayak biasa. Iya, lagian kan kita kuliahnya maksudnya ketemu sama orang gitu ya kan Kak. Terus habis itu kita kan kuliah di negara Rusia ya, kayak kalau aku sendiri kan di sini kayak liburan, rasanya tuh kayak liburan gitu loh Kak. Jadi kayak nggak pernah ketemu sama orang Rusia lagi, nggak pernah kayak dengar orang-orang ngomong lagi. Jadi kayak bahasa Rusianya juga kayaknya udah berkurang gitu kualitasnya. Kalau kayak Eda lah masih mending, masih kuliah online gitu, bener-bener dengerin orang ngomong gitu kan kuliah, tapi nggak ngomong juga kayak Edanya, iya. Tapi kan kayak Eda sekamar sama orang ini kan, sama orang dari mana? Satu dari negara Rusia, satu lagi dari negara Mongolia. Nah terus kalau merekanya sendiri, mereka pulang atau stay di sana Kak? Stay Kak di sini. Oh nggak bisa pulang ya? Kalau yang dari Rusia sih bisa, anaknya aja nggak mau. Oh gitu. Tapi kalau orang asing dianjurkan untuk tidak pulang. Oke deh kalau kayak gitu. Ya udah deh Kak, kita sampai pada penutupan nih Kak. Cepet banget. Iya cepet banget ya kan? Ya, kita masih pengen ngobrol. Oh iya, emang kayak ada mau ngobrolin apa lagi gitu? Udah, ini kan channelnya Kak Nur. Nggak apa-apa. Emang ada yang mau diobrolin apa lagi gitu? Nanti kita lanjut di part 2 Kak. Oh gitu. Pesan dan pesannya Kak Eda untuk teman-teman gitu kan, sekarang kita nggak cuma di Indonesia aja yang lagi kuliah online, kita juga di sini kuliah online. Karena apalagi kan ini via online ya, kita kayak kita yang ngatur sendiri lewat online-nya gitu, kita mau ikut atau enggak gitu. Kelas biasa aja kan kadang kita biasa juga ngatur mau ikut atau enggak, tapi kita tetap masuk kuliah gitu loh. Kalau ini kan kita yang duduk di sini, kadang capek, kadang enggak, gimana semangatnya supaya makin membara gitu. Oke, mungkin dari aku sih
ya anggap aja kuliah online ini sama kayak kuliah biasa, kelas biasa. Bayangkan, imajinasikan gitu kan, bahwa sama kayak kuliah biasa nggak ada yang berubah. Kejar mimpi-mimpinya, jangan pernah melupain mimpi-mimpi. Tetap menjalin komunikasi sama teman-teman sekitar, sama orang-orang sekitar, sama keluarga lebih penting di masa-masa kayak gini, karena keluarga salah satu support system kita. Dan teman itu juga support system kita, jadi kita tetap harus saling support lah pokoknya. Iya, Sukses betul. bareng-bareng, lulus bareng-bareng. Iya betul. Yang lagi nonton mungkin bisa follow IG-nya Kak Eda, itu ada di bawah, nanti aku tulis. Iya. Follow akun Instagramku juga gitu. Maksud ya. Ini apa, sama jangan lupa subscribe dan di like video-videonya gitu. Apalagi video kita berdua gitu. Di-share kan, jangan lupa. Ya betul di share juga ke teman-temannya. Jadi informasinya juga dapat gitu ya, teman-teman gimana ceritanya di sana gitu. Oh ya, BTW di sana jam berapa nih, Kak? Jadi di Toms ini waktunya sama kayak Jakarta WIB waktunya. Gitu. Di sini sekarang ini saat ini jam 7. Tapi masih terang gitu kan, Kak, waktunya aja Betul. yang ini. Kita gelapnya jam 9-an. Yaudah, segitu aja videonya kali ini. Makasih banget udah nonton. Salam hangat Indonesia. Paka-paka.